warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin. Baik anak-anak, sebelum Bapak mengawali pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdul Somad Firmansyah. Oke, masuk semua ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu silakan Mas Hafiz, ketua kelas, untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Oke ya, sebelum mulai pelajaran, untuk kita agar jiwa kebangsaan kita baik, marilah kita semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu anak-anak. Jadi kebangsaan itu penting, cinta tanah air itu juga penting, sangat penting. Maka dari itu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya anak-anak ya, jadi kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencintai tanah air Indonesia. Ya, sudah tertib semua hari ini ya. Jadi tertibannya. Nah, mengawali pembelajaran kita kali ini, itulah pentingnya sikap disiplin. Disiplin itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Zaira? Oh ya, betul sekali ya. Disiplin itu taat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita harus berupaya senantiasa untuk berdisiplin dalam setiap pembelajaran. Nah, kayak pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8. Tema 8 yaitu lingkungan sahabat manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Jadi lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Oke, sebelumnya tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan, anak-anak nanti mampu menjelaskan kejadian siklus air dengan baik. Yang ketiga, mulai kegiatan informasi dari sumber bacaan, anak-anak nanti diharapkan dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Yang terakhir, melalui kegiatan mengamati juga, anak-anak nanti diharapkan mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Jadi tema 8 pagi ini anak-anak, kita nanti akan membahas 3 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama apa anak-anak? Ya, SBDB ya, atau SBK. Yang kedua, itu nanti kita mempelajari tentang IPA. Dan yang ketiga, kita nanti akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Jadi 3 mata pelajaran dijadikan dalam satu tema, yaitu tema 8. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, Pak Bram punya 3 buah pertanyaan. Yang pertama, ada gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Oke, siapa yang tahu gambar pertama itu apa? Mungkin Mas Ade.
Tahu? Apa itu? Oh iya, betul sekali ya Mas Adi ya. Itu adalah gambar tangga nada. Ada yang tahu anak-anak tangga nada itu apa? Ayo. Iya, tangga nada itu adalah urutan nada-nada yang berurutan, yang berjenjang. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Mungkin Mas Abdul, gambar apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah proses hujan, proses turunnya hujan. Lebih tepatnya adalah tentang siklus air. Terus yang gambar yang ketiga apa? Mas Hafiz? Iya, itu adalah bacaan atau teks ya. Jadi itu nanti ada kita mempelajari tentang teks fiksi ya, teks bacaan. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu materi SBDP. Kalau anak-anak diamati, ini ada sebuah lagu ya. Jadi ada sebuah lagu, nanti kita juga belajar bernyanyi bersama. Anak-anak amati dulu. Nah, ini judulnya apa, kemudian ceritanya siapa, kemudian notasi yang digunakan itu apa. Silakan anak-anak amati, buka bukunya juga sesuai di halaman 68 itu ada. Jadi diamati dulu. Jadi kegiatan kalian mengamati dulu ya. Pak Bura menanyakan slide lagu yang berjudul tentang air terjun. Oke ya, sudah anak-anak ya. Nah, setelah itu Pak Bura punya pertanyaan. Nah, apa judul lagu tersebut anak-anak? Ya, judul lagu tadi apa? Oh ya, betul sekali, air terjun. Kemudian siapa penciptanya anak-anak? Penciptanya tadi? Ya, betul sekali, A.T. Mahmud. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tangga nada apa yang digunakan? Nah, kita lihat, kita cek. Ya, betul sekali, tangga nadanya adalah tangga nada do. Kemudian termasuk jenis lagu sedang ya, sedang. Jadi tangga nada sedang itu ibaratnya kita berlari itu santai ya. Jadi membawakan nada lagunya santai. Ya, Bapak putarkan lagunya. Coba diamati dulu, didengarkan ya anak-anak. Nah, nanti kita belajar bernyanyi bersama. Dengarkan dulu. Setelahnya nanti kita bernyanyi bersama ya. Judul lagunya adalah air terjun dengan nada do saja. Oke. Setelah ini kita bernyanyi bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari lautan. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas, air terjun lembah mengalir terus. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Ya, bisa semua ya. Oke. Itu lagu tentang judul air terjun. Apa kaitannya dengan materinya nanti? Nah, materi dengan judul tadi ya, lagu dengan judul air terjun nanti berkaitan dengan materi IPA anak-anak, yaitu tentang apa ini tadi? Proses turunnya hujan. Oke, sekarang silakan membentuk sebuah kelompok. Karena jumlahnya 29, kita bagi 6 kelompok. Ada yang 5, ada yang 6, nanti ada yang 4. Silakan membentuk, silakan anak-anak dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 sudah ya, siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Kelompok 5 siap. Oke, terima kasih.
Nah sekarang silakan tiap kelompok mengamati proses-proses apa yang terjadi dalam skema siklus air ini. Nah silakan didiskusikan dengan temannya tentang gambar skema siklus air. Nah, jadi air ini sangat penting anak-anak ya. Jadi mungkin Mas Takmim apa salah satu fungsi air? Ya betul sekali. Jadi untuk menjemur pakaian Pak Buran, betul. Mbak Jaira? Oh ya untuk minum. Minum. Jadi fungsi air ini sangat banyak. Nah, ini anak ya tentang siklus air atau proses turunnya air. Nah, Bapak terangkan dari skema ini. Nah, untuk proses terjadinya air, siklus air. Jadi siklus air atau hujan ini, jadi makanya kita tidak heran air itu tidak akan habis anak-anak. Karena mengalami apa? Namanya daur air atau perputaran air ya. Nah, dimulai dari air laut, ya, air laut itu akan menguap anak-anak, dia akan menguap. Nama lainnya prosesnya adalah evaporasi, ya, menguap. Karena terkena sinar matahari terus-menerus, maka air akan menguap. Nah, kemudian ada kata transpirasi. Transpirasi itu apa? Itu air yang berada pada tumbuhan anak-anak. Jadi juga ikut terserap. Nah, kemudian membumbung ke atas tinggi, nanti di awan itu karena suhunya dingin akan membentuk kumpulan-kumpulan awan. Nah, itu dinamakan proses kondensasi ya, pengembunan. Jadi setelah di awan itu tidak mampu menampung air yang kandungannya titik-titik banyak, nanti air tersebut akan lama-kelamaan akan turun. Maka disebut dengan istilah presipitasi atau turunnya titik-titik air. Jadi turun hujan. Nah, kemudian setelah turun hujan akan kembali lagi nanti ke sungai, ke danau, ke laut. Terus juga ada istilah infiltrasi. Apa itu? Penyerapan air oleh tanah. Itu jadi penjelasan Pak sekilas tentang siklus air. Jadi manfaat air itu sangat banyak anak-anak. Jadi makanya air sangat penting. Kita harus bisa menjaga, menghemat penggunaan dari air. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan anak-anak? Ya jelas ya. Nah ini tentang siklus air sudah Bapak terangkan tadi. Di buku juga sudah ada. Nah, kemudian silakan didiskusikan. Tadi kita sudah membahas tentang siklus air. Kemudian ada bacaan, kita masuk materi bahasa Indonesia. Nanti kita habiskan dulu. Setelah itu per kelompok nanti silakan mempresentasikan hasil diskusinya tentang siklus air juga, dan juga tentang bacaan teks fiksi ya. Jadi cerita atau peristiwa itu cerita ada dua anak-anak. Jadi cerita fiksi dan cerita non fiksi. Cerita itu apa? Sesuatu yang diinformasikan, ya. Nah, cerita fiksi itu cerita khayalan, ya. Jadi berdasarkan imajinasi. Kalau cerita non fiksi itu cerita yang benar-benar nyata. Ya. Ini termasuk cerita fiksi. Judulnya adalah Semut dan Beruang. Silakan anak-anak diamati, dipelajari. Nanti silakan ditulis di bukunya masing-masing, dirangkum, kemudian dibuat susunan ceritanya. Jadi kesimpulannya apa dari bacaan ini? Jadi semut dan beruang. Ya, ada di buku halaman 70. Ini termasuk cerita fiksi. Oke, silakan diamati dulu, dikerjakan dengan kelompoknya, didiskusikan. Nanti per kelompok silakan mendemonstrasikan, mempresentasikan tadi siklus air, dan juga dipresentasikan tentang hasil dari pengamatan tentang semut dan beruang bacaan. Nah, kemudian tugasnya adalah urutkan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Jadi jalan ceritanya seperti apa, kesimpulannya apa dari cerita fiksi tersebut. Oke ya, kelompok yang sudah siap, kelompok 1 mungkin? Oke, silakan. Ya, inilah tampilan dari kelompok 1. Oke, sudah ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, ternyata kalian luar biasa anak-anak. Anak-anak sudah memahami pelajaran kali ini, yaitu tema 8, subtema yang pertama, pembelajaran kedua. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini
adalah kita menggabungkan 3 buah mata pelajaran sekaligus, yaitu SBK atau SBDP, kemudian mata pelajaran IPA, dan kemudian ada juga bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah SBK kita tadi belajar tentang tangga nada atau urutan nada-nada yang berjenjang. Jadi tangga nada nanti seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ada 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Cirinya mayor adalah salah satunya adalah bersifat riang gembira, dinyanyikan dengan penuh rasa semangat. Kemudian yang tangga nada minor itu kebalikannya, dinyanyikan dengan rasa kurang semangat dan sedih. Kemudian kita tadi juga membahas tentang siklus air, bagaimana daur air, perputaran air, salah satunya yaitu bagaimana kita mempelajari proses turunnya hujan. Dan mata pelajaran yang terakhir kita tadi membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu kalian merangkum membuat kesimpulan tentang cerita fiksi. Tugasnya dikumpulkan besok per kelompok juga per individu. Mungkin ada pertanyaan? Ya Mbak Jessica silahkan. Oh ya, jadi siklus itu saya pertegas lagi ya Pak Bro. Siklus itu perputaran ya, daur. Jadi selalu berputar ya. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai kita mempengaruhi bagaimana perputaran air ya. Bagaimana mempengaruhi. Salah satunya apa? Kita menebang pohon dengan liar, terus kemudian kita tidak membuang sampah pada tempatnya, ya. Jadi itu salah satu faktor-faktor yang mampu mempengaruhi bagaimana proses daur air. Sudah cukup ya anak-anak ya? Kiranya karena waktunya sudah selesai, nanti akan ada pelajaran berikutnya. Jadi untuk tugasnya dikumpulkan besok. Jadi besok jangan lupa dikumpulkan. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi untuk kegiatan penutup, sikap disiplin anak-anak, disiplin tepat waktu, disiplin dalam mengikuti pelajaran itu harus diutamakan. Kemudian semangat nasionalisme anak-anak ya, semangat nasionalisme itu harus tetap kita pupuk. Kita harus bangga menjadi warga bangsa negara Indonesia. Jadi kita harus mampu menjaga kerukunan di dalam kelas, kerukunan di dalam keluarga, kerukunan di dalam masyarakat. Jadi kita bersatu, kita teguh, bercerai kita utuh. Jadi semangat, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa dijaga terus kesehatannya. Dari Pak Bulan, Bapak akhiri. Sampai jumpa besok ya. Saya akhiri ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal